Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Bayu Ramadan dan NRP saya adalah 21031970039. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan D3 BJJ IT 2019. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas-tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang meliputi bab 1 sampai bab 6. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita menuju ke bab 1. Untuk bab 1 yang pertama yaitu judul laporan resmi saya, yaitu menganalisa contoh tampilan di HTTPS atau website can-ansi.space. Langsung saja kita ke yang pertama. Di sini untuk yang pertama ada dua tampilan sebuah website atau tampilan chatting, platform chatting. Di sini terdapat dua tampilan di mana kita harus membandingkan mana yang efisien, mana yang bagus, dan mana yang bisa digunakan dengan fleksibel. Di sini ada dua image. Yang pertama, dari image pertama, tampilannya adalah seperti ini, tampilan websitenya. Dan di sini adalah keterangan dari website. Warna nama hitam dan selas dengan warna icon. Warna teks pesan kontras dengan backgroundnya. Border teks pesan memiliki radius atau lebih stylish. Icon wifi tidak miring dan sinyal tidak terbalik. Kita lihat seperti ini. Sedangkan untuk yang gambar kedua, yaitu platform chatting yang kedua, kita bisa lihat dari icon wifi-nya saja sudah miring, dan ditambah lagi ini untuk datanya atau sinyalnya ini juga terbalik. Maka dari itu ini mungkin kurang efisien dan kurang bagus ya tampilannya, dan kurang memadai. Seperti kita lihat di sini keterangannya, warna nama merah dan tidak selaras dengan icon. Warna pesan tidak kontras dengan backgroundnya. Border text pesan kontak tidak stylish. Icon wifi miring dan sinyal terbalik. Yang gambar kedua bisa kita lihat seperti ini. Mungkin terlihat sama tapi jelas ada perbedaannya, mulai dari penulisan nama. Tulisan nama sendiri bisa kita lihat lebih terlihat, atau radius pada kotak teks itu pas dan melingkar. Dan bisa kita lihat seperti ini keterangannya. Jarak antar icon sama-sama. Warna icon raw dan teks nama jelas, serta kontras. Kontras di sini agar memperjelas suatu objek ya. Dan border pada foto juga ada bordernya. Sedangkan di gambar kedua tidak ada border, jadi terlihat transparan. Lalu untuk gambar ketiga seperti ini, ya mungkin hampir mirip tapi ada beberapa perbedaan dari dua gambar ini. Ini gambar selanjutnya, kontras pada tag harga dan gambar dengan background teks warna hijau. Dan seperti ini bisa kita lihat sendiri, teks enable kamera tepat berada di tengah kontainernya. Dan ini menunjukkan bahwa website ini sangat bagus ya, karena jangkauan mata kita itu langsung mengarah ke center. Jadi senternya itu langsung mengarah ke titik intinya, yaitu enable kamera. Dan ini gambar kedua. Border selanjutnya. Inilah gambar selanjutnya, dan di sini ada nomor 11 yaitu warna button aktif destruktif. Nah, bisa kita lihat warnanya. Di sini juga semua huruf pada teks enable kamera adalah kapital. Selanjutnya warna teks 2 hours ago kontras. Jadi lebih jelas daripada gambar yang kedua. Nomor 14 placeholder kontras dengan backgroundnya. Jadi tidak transparan ya. Kalau transparan itu lebih terlihat kurang bagus karena masih terlihat kurang jelas.
Ini nomor 15 background button kontras. Selanjutnya warna indikator aktif umum dan warna caption button kontras. Style icon konsisten dan border radius pada kontainer enable kamera. Di sini letak icon sama rata dan jarak antar blok teks lebih renggang. Dan kurang lebih hampir keseluruhannya membahas masalah-masalah yang simple ya, dan kita tahu mana yang lebih unggul dan mana yang lebih efisien untuk dipakai. Nah, kurang lebih gambarnya hampir sama semua. Oke, sampai di sini kita lanjut ke yang bab 2. Untuk bab 2-nya di sini saya memberi judul pada laporan resmi saya, yaitu analisa website baik dan buruk. Langsung saja kita ke permasalahan pertama, yaitu di sini saya akan membagikan tampilan website yang baik dari website 1000.com dan sudah tertera linknya. Tampilannya seperti ini. Kenapa tampilan dari website 1000.com ini website yang bagus atau website yang baik? Karena di sini perpaduan warnanya yang sangat pas dan serasi dengan kontennya. Tulisannya terlihat dengan jelas dan terbaca sehingga memudahkan untuk user membaca dan serta memahami setiap konten yang dibahas dalam website ini. Serta tata letak atau layoutnya tertata dengan rapi. Di sini user juga dengan mudah mengenali simbol dan icon yang ada. Dan website bro.do ini juga bagus karena tampilan backgroundnya menarik ya, karena lebih kekinian dan bernuansa milenial. Lalu ada website menjadi manusia dan linknya yaitu menjadi manusia.id, dan seperti ini. Ini juga sangat bagus karena tampilannya yang simple, penempatan gambar yang sangat sesuai dengan judul dan narasi. Lalu ada website rindang.com, tampilannya seperti ini. Ada website Creative AdWords, tampilannya seperti ini. Dan berikutnya adalah tampilan website yang buruk. Kenapa bisa dibilang buruk? Karena bisa kita lihat di website yang pertama, yaitu arnren.net. Tampilannya seperti ini. Mungkin bagi pembaca mungkin terasa membosankan karena dalam satu tampilan sudah menjabarkan semua fungsi dari website ini sendiri. Dan terlihat sangat ribet, membingungkan user ketika melihat, dan penempatan icon toolsnya yang tidak memudahkan user, serta websitenya kurang responsif, loadingnya yang lama dari percobaan yang saya coba masuk ke website ini. Yang kedua ada website $1 Million Homepage. Ini tampilannya malah membuat pusing ya, bukan bikin usernya tertarik, malah bikin usernya bosan. Untuk backgroundnya sangat memusingkan mata. Yang website ketiga yaitu linkcars.com. Ini kalau nggak salah website dari Jepang seperti ini ya. Dan ini website yang keempat yaitu the world's worst website ever. Tampilannya seperti ini. Ya sekilas dari warna sendiri kayak warna yang sangat kuno. Perpaduan warna background yang tidak cocok dengan kontennya, penempatan layout yang tidak rapi. Yang terakhir yaitu website art.yale.edu. Ya, seperti ini. Dan kurang lebih penjelasan saya untuk laporan resmi bab 2 seperti ini, dan kita lanjut ke bab 3. Untuk bab 3 saya menjelaskan melalui PPT atau PowerPoint, yaitu analisis website saya yaitu Raditya Syairan. Di sini website saya beri nama 100 kumpulan syair muhasabah diri, fikih, aswaja dan akhlak. Sebuah modern website kumpulan syair muhasabah. Untuk tampilan awal ketika kita membuka websitenya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini tampilannya menurut saya sangat simpel dan jelas, titiknya kita mengarah ke tujuan yang mana. Seperti terdapat icon website yang menunjang baiknya sebuah website. Di sini ada icon syairan dan iconnya pun tidak serumit yang sebelumnya kita bahas pada bab 2 tadi. Di sini juga ada slides image. Jadi di website ini
image-nya ini bisa berjalan ke kiri ke kanan gitu, tergantung kemauan dari user yang masuk pada website ini. Lalu icon navbar yang konsistennya itu bagaimana? Kita mengklik itu navbarnya ya tetap di situ dan tidak berpindah-pindah atau mungkin tidak ke samping, ke kanan, ke kiri gitu. Lalu icon loginnya yang tidak timbul. Warna background icon login sama dengan warna background website, jadi tidak terlihat. Mungkin ini kekurangan ya, jadi agak kurang efisien dilihat. Untuk ketika kita scroll ke bawah, kita akan bertampilan seperti ini, yaitu icon fikih, aswaja, dan akhlak. Icon tersebut tidak timbul, akan tetapi background warna dan juga kontennya itu jelas dilihat, tapi kurang timbul dari iconnya saja. Dan backgroundnya yang warna putih. Background warna putih hampir selaras dengan warna abu-abu teksnya, sehingga membuat tidak jelas teksnya. Mungkin dilihat sedikit jelas sih, tapi kurang kontras dengan backgroundnya. Dan di sini perlu adanya button agar tidak hanya sekedar teks. Button di sini yang saya maksud adalah button dari ini, setiap judulnya ini jika kita klik kita langsung masuk kepada website yang lain, tapi menjelaskan satu judul ini tadi atau syairannya tadi. Ketika kita scroll ke bawah lagi, kita akan menemukan yang tampilan seperti ini, yaitu komentar, kritik, dan saran. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ukuran profil dari yang komen, ukurannya sangat kecil sekali dan tidak terlihat identitas yang mengomentar, jadi masih kurang efisien ketika dilihat. Warnanya pun juga masih kurang kontras. Lalu letak susunannya sudah tertata rapi dan kalau kita lihat tidak membosankan. Dan ketika kita masuk ke artikel terbaik dari website ini, kita akan melihat dua tampilan ini, yaitu dengan judul Syair Sufi, sebuah karya dari Jalaluddin Ar-Rumi, dan karya ini dicetak 24 November tahun 2019. Nah, backgroundnya kontras dengan tulisannya serta image-nya. Jadi ketika kita lihat mungkin kita langsung bisa memahami, oh ini pasti judulnya Syair Sufi dan karyanya seperti ini. Ada juga ratingnya yang menunjukkan kualitas dari syair ini. Ketika kita mengklik lihat lainnya, di sini langsung kita memasuki sebuah website. Di sini akan menjelaskan dari syair ini sendiri dalam satu website tadi. Untuk selanjutnya yang tampilannya seperti ini, latar belakang teks yang warna teksnya tidak kontras, jadi tidak terlihat tulisannya gitu. Dan informasinya dari kontak sangat jelas ya, bisa kita lihat kontaknya seperti ini. Lalu untuk pengunjungnya, icon profil pengunjungnya tidak jelas karena terlalu kecil seperti komentar tadi. Nah, di sini bisa kita lihat navbar drop down-nya yang berfungsi dengan baik dan tidak terkelompokkan dan sangat sangat fungsional dan bisa kita lihat sangat cepat ya, mungkin ya, loading tanpa loading juga, responsif untuk websitenya. Dan logo di kanan menjelaskan logo website. Nah, logo websitenya seperti ini. Yang terakhir, tampilannya seperti ini ya, sama seperti tadi. Untuk yang bab 3 seperti ini saja. Kita lanjutkan ke bab 4. Nah, di bab 4-nya sendiri adalah kita membuat sebuah sketsa form nikah. Di form nikah ini ada form nikah model N1 sampai dengan N7. N7 yang merupakan sketsa pembuatan tugas akhir saya, yaitu membuat website form nikah dengan model N1 sampai N7 yang responsif. Dan kurang lebih tampilannya hanya seperti ini. Di halaman pertama atau model N1-nya yaitu formulir pengantar nikah. Untuk model N2-nya yaitu formulir permohonan kehendak nikah. Dan untuk model N3 formulir permohonan pencatatan isbat. Model N4 yaitu formulir persetujuan calon pengantin. Model N5 formulir surat izin orang tua. Model N6 yaitu formulir surat keterangan kematian. Dan untuk model N7-nya yaitu formulir surat keterangan wali nikah. Kurang lebih demikian untuk tampilannya.
Ini yang di bawah diabaikan saja karena kita hanya mengambil intinya, yaitu model N1 sama N7 nya. Oke, langsung saja kita masuk ke yang bab 5 nya. Nah, di bab 5, laporan resmi evaluasi interaksi manusia dan komputer. Itu saya mengevaluasi web syairan Raditya, yang yaitu web syairan saya sendiri. Nah, link websitenya sudah saya cantumkan di sini. Tampilan halaman utama atau berandanya seperti ini. Dan di sini saya juga mencantumkan link formulir Google evaluasi website blog Raditya Syairan, yang dimana formulir ini diisi oleh teman-teman sekelas saya. Tampilan evaluasinya seperti ini, sangat simple namun sangat responsif. Nah, untuk ini kenapa kok tampilannya nama evaluatornya hanya 6? Kan di sini saya cantumkan, saya hanya memberikan ke teman-teman saya waktu 15 menit untuk mengupload link tersebut. Dan 15 menit saja saya sudah mendapati 6 tanggapan, dan pada saat itu saya rasa sudah cukup karena ya teman-teman saya juga melakukan hal yang sama kepada saya, yaitu meminta pendapat saya tentang websitenya. Dan 15 menit setelah itu langsung saya kumpulkan, dan berjarak 1 jam kemudian sudah ada banyak evaluator, ya kemungkinan ada 25-an kurang lebih. Dan di sini saya hanya menampilkan yang tadi hanya beberapa saja. Dan itulah dari bab 5 ya, kita menginjak ke bab terakhir. Nah, bab terakhirnya yaitu laporan resmi form nikah yang saya buat, yaitu muat web form nikah model N1 dan model N1 sampai N7. Nah, tampilan halaman utama atau indeks dari web formnya. Tampilannya sangat simple. Namun di sini saya merasa kurang kontras dari teksnya dan backgroundnya, dan kurang objektif dari objek yang dipasang di sini. Dan memang tujuan saya yaitu untuk membuat sebuah desain dan lebih mengedepankan isi formnya atau formulir N1 sampai N7 nya ini. Tampilan form N1 tampilannya kurang lebih seperti ini. Tampilannya yang simple dan tentu saja responsif. Pengisiannya juga kita cukup mengklik dari misal nama lengkap ini, langsung kita klik saja, langsung kita bisa menginputkan data nama tersebut. Tampilan form N2 nya seperti ini, ya mungkin sama sih ya dari form N1, N2, N3, N4 sampai N7 sama, tapi perbedaannya hanya teks inputannya saja. Tampilan form N3 nya seperti ini, tampilan form N4 nya seperti ini, form N5 nya seperti ini, tampilan form N6 nya seperti ini, dan tampilan form N7 yang terakhir yaitu seperti ini. Juga ada button back home dan submit. Jika kita sudah mensubmit, data sudah masuk ke database kita. Dan untuk kesimpulannya, saya mohon maaf karena tampilan atau desain webnya sangat sederhana, karena hanya lebih mengedepankan atau intinya saja yaitu mendesain sebuah form web untuk nikah. Namun dari website tersebut sudah sangat responsif, mulai dari kliknya itu sudah sangat cepat ya, desainnya sangat simpel dan belum sepenuhnya terisi bagiannya. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf karena kurangnya pengetahuan saya dan juga kurangnya beberapa fasilitas, yaitu kurangnya beberapa fasilitas. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.